tubuh itu. Kadal hijau atau gimana? Jadi ya ini cuma saya buka aib seseorang. Ini orang tuh berbulu nih, yang bagian tertentu mungkin di tubuh. Mata ini besar seperti cicak. Jadi firasatku masih dekatannya dengan logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Baik, sahabat Joy yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. OSTRI kita pada malam hari ini sulitnya meninggal karena mempunyai keilmuan tertentu. Nah, jadi gini kan, saya sering mendapatkan beberapa kasus orang itu sulit waktu sekaratul maut, waktu mau meninggal ini. Nah, menurut dari kacamata Kang Dominik sendiri, itu seperti apa? Jadi ini yang dimaksud Kang Dodi ini sulitnya meninggal karena dia mendalami keilmuan tertentu kan? Oke Kang Dodi. Nah ini sebenarnya saya juga pernah mendengar itu ya, meskipun untuk secara langsung itu dulu nih ya, saya tidak yakin nih antara ini benar-benar menjalani keilmuan atau tidak. Nah ini saya agak ragu dan tidak tahu kepastiannya. Nah ini memang perlu ditanyakan dahulu dari pihak keluarga. Biasanya tuh kalau kakeknya atau neneknya pernah menjalani keilmuan tertentu, itu biasanya sanak saudara ini paham nih. Jadi ketika Mbah A nih mau meninggal, itu biasanya dari sanak saudara itu sudah memberi penjelasan bahwa nenek saya atau kakek saya ini pernah menjalankan keilmuan ini, dan apa hubungannya dengan sulitnya untuk meninggal atau menghadap Tuhan ini. Pernah dengar juga, itu memang benar adanya. Dan memang secara logika itu bisa diartikan bahwa keilmuan ini kan suatu energi kan? Dan tubuh jiwa atau fisik ini hanya sebagai wadah atau inangnya. Nah ketika wadah ini sudah rapuh atau tidak kuat, atau bisa dibilang sudah tua, keilmuan ini tidak akan luntur sama sekali kan? Ilmu akan tetap ada, akan tetap utuh energi ini. Sementara wadahnya ini yang tidak kuat, jadi dia butuh inang pengganti. Makanya dia akan sulit meninggal karena sebenarnya ilmunya ini belum mau lepas kan? Nah, saya pernah dengar ini juga dari beberapa kalangan spiritual. Ini bisa diatasi dengan cara inangnya ini diganti kan? Nah biasanya nanti diturunkan ke anak cucunya. Nah yang jadi masalah di sini keilmuannya ini keilmuan seperti apa? Apakah keilmuan ini keilmuan yang baik, yang bagus, atau keilmuan yang tidak bagus? Karena memang ada beberapa orang tua ini yang juga mendalami keilmuan, tapi mohon maaf nih kurang bagus lah. Misalnya ilmu santet, atau mungkin ilmu pengasihan dan semacamnya, yang di situ memang melibatkan energi yang kurang baik. Nah ini nanti dia akan kesulitan meninggal. Cuman yang jadi masalah di sini kadang anak cucunya ini juga tidak mau menerima keilmuan ini, tidak mau diturunkan sama anak cucunya. Iya, karena bisa jadi anak-anaknya sudah modern, tidak mempercayai hal seperti itu, atau bisa jadi gini kan, dari pemahaman religinya yang sudah baik, jadi hal ini dianggap tidak bagus, makanya tidak mau. Mungkin dari anak cucunya ini takut kan melihat kejadian waktu Mbah ini mau meninggal kok sulit, jadi mau diturunkan ilmunya kepada si A ini ya kan takut, merasa ketakutan sendiri. Hal yang sama. Nah, itu memang ada beberapa yang bisa diatasi kan. Jadi saya pernah mendengar tuh ada seorang nenek yang dia masih memiliki beberapa susuk di tubuhnya. Dia tuh mempunyai ilmu untuk pemikat, jadi bisa memikat lawan jenis lah, semacam itu. Nah itu ketika meninggal, dari anak cucunya dia juga tidak mau menerima keilmuannya itu. Lantas ini ada orang yang paham, orang pintar gitu ya, istilahnya orang pintar, dia paham spiritual, dia tuh mencarikan daun kelor. Lantas ini kan di apa ya istilahnya itu, kayak di sabetnya itu loh, atau di kebiok nih, orang Jawa itu dikebiok nih di tubuh itu, atau dipukul-pukulkan di bagian tubuhnya itu yang ada susunya itu tadi. Nah lalu itu baru bisa keluar.
Nah setelah itu hanya jeda beberapa menit si simbahnya ini bisa meninggal dengan cepat, dengan tenang. Nah ini memang bisa mempengaruhi energi seorang itu. Kenapa kok nggak bisa langsung meninggal ya? Genah-genah dia sudah saatnya ya. Tapi ya ini ada energi yang menutupi dia untuk pergi ke Tuhannya, dalam arti masih ada sesuatu yang gondeli atau yang menahan untuk dia pergi ke Tuhannya itu. Kalau dari saya sendiri sering kan mendapatkan kasus seperti itu dari tetangga saya, mbah-mbah yang A, B, C itu banyak katanya ada yang mempunyai rawa runtai atau pansasona atau apa ya, pengasihan tadi, terus penganuman kan biar awet muda itu apa ya? Oh iya, itu juga ada ilmu awet muda itu. Terus ilmu karang kalau nggak salah kan? Karang apa? Betul karang apa? Nggak tahu itu. Katanya kok di waktu mau meninggal kan kasusnya kan kesulitan kan. Kadang ada yang badannya sudah sampai kurus banget, terus apa ya, sudah mau ajal tapi kembali lagi hidup lagi dibawa ke orang pintar sana itu katanya mempunyai, dulunya pernah mempelajari suatu keilmuan yang seperti tadi saya sebutkan. Bahkan yang lebih ngeri lagi tuh gini kan, tuh ada salah satu orang itu dulunya itu suka berdagang, perjalanannya tuh agak jauh banget, itu mempunyai suatu keilmuan kalau nggak salah itu kadal hijau atau gimana. Jadi ya ini jauh buka aib seseorang ya. Waktu beliau mau meninggal itu sekitar 1 minggu sebelum kejadian meninggal itu seperti kadal. Jadi bungkuk ini yang jauh ini besar kan, kelopak matanya. Jadi kalau kita melihat cecak itu hampir mirip. Jadi saya tuh lihat, ya Allah, ngeri sekali kan. Dia tuh cuma dilongsor gini, tidur nggak bisa, cuma bungkuk gini kan posisinya, bungkuk terus sampai ini, terus bibir ini juga besar kan, memanjang. Menurut kacamata Kang Doni sendiri itu seperti apa kan? Ya, itu salah satu dari risikonya kan. Jadi orang ini kalau menjalankan suatu keilmuan dan dia tidak sanggup, raganya tidak sanggup, ini akan memiliki risiko seperti itu. Mungkin kalau yang dikatakan Kang Doni tadi punya ilmu kadal hijau ya, kadal hijau, terus dia fisiknya akhirnya menyerupai. Nah, hal ini pernah terjadi kan. Jadi misalnya dia kayak semacam bersekutu dengan gondolu katanya. Ketika meninggal juga sama ini. Ini orang tuh berbulu nih, yang bagian tertentu mungkin di bawah atau di bagian dada itu ada bulunya, tapi tidak seluruhnya. Nah ini hanya menunjukkan saja bahwa orang ini pernah menjalani atau mendalami keilmuan tertentu sesuai dengan yang muncul di fisiknya itu kan. Kayak karma dan konsekuensi dari apa yang dia pelajari, dari perjanjiannya dulu kan? Iya, mungkin dari perjanjiannya dulu. Atau bisa jadi ini orang ini tidak bisa memenuhi janjinya, dalam arti ketika menjalankan keilmuan ini harusnya seperti ini, tapi dia sudah tua, fisiknya sudah tidak mampu, akhirnya konsekuensinya dia tubuhnya mirip seperti kadal hijau misalnya, atau mirip seperti genderuwo. Nah itu suatu konsekuensi hidup. Memang ada yang seperti itu. Ya kalau menurut aku sebenarnya tuh semua bisa dilogikakan ya. Bagaimanapun bisa dilogikakan. Misalnya seperti ini lah. Kalau menunjukkan keilmuan kadal hijau misalnya, berarti kan dia punya kebiasaan yang tidak wajar, pasti itu. Cuman kita tidak pernah tahu. Mungkin dari pola kebiasaan yang sering ini akhirnya tuanya dia bungkuk gini. Nah itu mungkin waktu melakukan ritual keilmuannya, ketika orang tidak tahu, mungkin di dalam kamar atau di ruang khusus, dia meritualkan itu mungkin ya, kayak bungkuk atau semacamnya. Jadi ini akan terbawa karena sudah menjadi rutinitas. Dan itu baru pengalaman saya pertama kali ya, benar-benar lihat kasihan dan juga sangat ngeri sekali kan. Soalnya ini yang saya
mata ini besar seperti cicak itu kan. Seperti Terus cicak. bibir ini ya besar karena ya mungkin logikanya karena bungkuk terus toh, jadi apa ya? Ya, sininya Yang bagian sini ini ya, karena kan kalau sudah tua otomatis ototnya juga sudah tidak bisa menahan beban, dia akan molor istilahnya gitu. mungkin secara logikanya seperti itu. Seperti itu. Dan memang kasus seperti itu tuh zaman dahulu masih sering terdengar kan. Tapi untuk saat sekarang ya jarang-jarang sih, langka. Saya pernah dengar juga, tapi untuk menangani kasus seperti itu atau melihatnya secara langsung belum sampai ke situ. Kalau seperti ini kan, yang mempunyai ajian pansasona itu kan, itu seperti apa kan? Ciri-cirinya? Gini kan ya, untuk ajian-ajian yang model gitu kan, saya juga tidak pernah mendalami. Hanya pernah dengar orang punya ajian ini. Cuma untuk di era yang seperti ini atau di masa-masa saya itu sudah bisa dibilang hampir langka. Jadi untuk ciri-cirinya ya saya sendiri mungkin belum bisa memahami 100%. Ada yang katanya tuh tidak bisa dibunuh kalau tidak dipisah raganya, ada yang seperti itu. Ada harus dipotong-potong dan semacamnya kayak gitu. Cuman ya untuk kebenarannya sendiri saya belum pernah menemui. Keilmuan spiritual ini sebenarnya gini kan, tidak semua tuh selalu bersifat aneh atau hal yang tidak bisa dinalar. Justru spiritual ini sebenarnya bisa dilogikakan, bisa dinalarkan. Jadi contohnya kayak gini kan, ketika saya mendapatkan firasat itu ya, bukan berarti ya misalnya ini saya menemukan sebuah nisan. Nah nisan ini tulisannya hilang kayak kemarin yang saya kontenkan. Iya benar. Nah itu sebenarnya bisa dilogikakan. Mungkin saat itu meskipun di situ ada banyak orang, kita tidak begitu peka atau begitu teliti, akhirnya tulisan itu tidak terlihat, tersamarkan karena kita tidak teliti semua. Tapi yang khusus saat itu, nah inilah yang dinamakan firasat. Jadi firasat itu masih dekatnya dengan logika ini. Tapi ketika sendiri tidak orang banyak, kita kadang teliti, misalnya. Tapi ini kan terjadi hanya 1000 banding 1 misalnya. Nah firasat-firasat inilah yang sebenarnya ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Nah spiritual itu kayak gini kan, jadi hanya soal kepekaan saja. Kita peka nggak menemukan firasat-firasat seperti ini? Jadi bukan hal yang aneh, tulisannya hilang terus ada lagi, tidak seperti itu sebenarnya. Itu lebih ke ketelitian kita aja. Di saat itu memang kita nggak teliti ya, karena memang ada pesan yang mau disampaikan kan. Nah satu contoh ini, ada temen nih, saya nggak menyebutkan namanya, ada temen nih, dia kemakan, terus lalu dia membau dupa, padahal di sana tidak ada yang bakar, dia sendiri dimakan. Lantas dia menyalakan motornya agak kesulitan. Ya mungkin dia nggak teliti, mungkin apanya yang nggak pas terus tidak bisa nyala motornya. Tapi kok ketepatan dimakan. Nah terus kok ketepatan di sini. Nah ini kan kayak semacam firasat. Ya kalau di logika mungkin ya ini nggak teliti. Oh itu mungkin di sana di jauh sana ada yang bakar dupa, mungkin ya. Logika itu masih masuk. Tapi dari kejadian kok bertepatan waktu itu, nah ini sebenarnya pertanda ada filosofi atau makna atau firasat yang ingin disampaikan di sana. Iya. Inilah spiritual murni. Jadi tidak ada sing aneh-aneh atau sing goib-goib sing tahu-tahu hilang terus ada, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Justru inilah kita melatih kepekaan seperti ini. Misalnya tahu-tahu benda itu jatuh, oh ya mungkin ada getaran atau apa. Tapi kok ngepasi kok di situ pas tepatnya agak nggak enak, jarang ditempati orang. Nah itu ada firasat yang datang sebenarnya. Tinggal kita aja mau mengolah kepekaan enggak. Karena kepekaan ini memang bisa dilogikakan. Oke, sahabat Joy, pembahasan kita pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan mengedukasi sahabat-sahabat Joy yang di luar sana. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu, rahayu, rahayu.